masih ada kurang lebih 30 hektar ya, 30, 20, 30 hektar itu memang belum terpola Pak. Artinya bisa saja kan satu kali panen itu bisa banyak gitu Pak. Nanti bisa dikomunikasikan lah kalau memang di kami mulai panen jahe gajah Pak. Satu lagi nih Pak, barangkali nih teman-teman Polres yang lain, kebetulan kami juga ada permintaan ini, tapi keluar mungkin dari tema ya. Kalau kita mungkin dari yang dibahas kebanyakan tanaman pangan dan hortikultura. Ini ada yang kemarin saya dengar ada dari Cirebon nggak, atau dari pesisir, pantai pesisir nih yang ikut pantai utara. Saya memerlukan ini ikan, pasokan ikan juga. Ikan apa Pak? Barangkali ada teman-teman Polres yang lain. Kalau Tasik gurame banyak. Putus suarana Ikan apa Pak? Ikan apa? Berbagai jenis ikannya. Nanti saya dilihat kembali. Kalau Bapak punya, apa yang Bapak punya dulu? Ikan Bapak punya apa Pak? Kalau Tasik gurame Pak. Gurame. Oke, barangkali masuk nih saya tawarinnya gurame ya. Kalau kemarin saya lihat listnya itu banyaknya ikan laut Pak. Nanti boleh di-share Pak di grup Pak, di grup ini forum Mas Ludes Pak. Siap, jualnya putus-putus Pak. Kesini mah jelas Pak. Oh, enggak, itu dari sana ke saya nih putus-putus Pak. Oh, iya. Ya nanti di share aja di grup. Mungkin saya udah beberapa kali Pak nawarin ke Pos Ludes, ke semua Ludes, paten. Ini belum ada yang respon terkait jahe gitu. Ya. Ada dari Pangandaran, tapi dia ambilnya dari Jember. Itu. Padahal itu jangan jadi job seeker gitu ya, harus jadi job creator gitu, jadi membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Nah, kita sendiri ketika mengancang-ancang jadi job creator itu yang membuka pekerjaan kan nanti permasalahan kadang salah satunya itu trader apa ya, bingung untuk memasarkan produk gitu Gening. Ya. Nah, jadi untuk pemasarannya jadi membingungkan. Terus kalau misalkan kita nih mahasiswa yang di Tarogong Kidul atau Kaler misalkan berminat untuk menjadi kreator gitu, apakah kita bisa membangun sebuah jejaring kerja atau jejaring pemasaran untuk ya memasarkan produk yang kita hasilkan seperti itu? Gimana Pak? Ya. Seperti itu. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Jadi gini, Neng, karena memang kita sudah terbiasa dididik ya dari sekolah SD, SMP, SMA gitu kan, bahkan kuliah juga sama dengan kurikulum. Dari mulai Sabang sampai Merauke itu kan sama ya. Ya. Kalau di Sabang A ya A, pelajarannya A, kurikulumnya A gitu. Kalau di Merauke A ya A sama kan gitu. Padahal kan permasalahan kita kan beda-beda. Ya. Nah inilah salah satu yang memang tantangan bagi kita. Makanya kami sekarang khusus di Tasik ini mau buat pesantren alam. Apa gitu kan pesantren alam itu? Ya memang pesantren yang memang memang sekolah alam. Gitu. Sebenarnya kita bisa mulai dari mengidentifikasi permasalahan lingkungan kita. Contoh saja gini, di Tarogong ya, kita satu kapunduhan atau memang satu desa, coba Kuneng hitung berapa kira-kira rokok satu desa. Artinya, apakah kalau memang kita usaha rokok itu akan ada yang beli atau yang tidak, atau tidak kan kita? Beras, hitung saja dari satu desa itu berapa kebutuhannya. Jadi kalau kita mau dagang beras, apakah laku atau tidak, gitu kan? Nah, atau yang lainnya. Makanya kita belajar, gitu kan, belajar. Apalagi kita di kami di sini, kita mau menggarap pesantren-pesantren yang ada di Tasikmalaya. Sebagian ya, sebagian kecil.
pesantren-pesantren besar yang ada di Tasikmalaya. Untuk apa? Untuk mensuplai kebutuhan dapurnya. Bukan kita kerjasama dengan DPU ya, dapur umum tiap pesantren. Berapa kebutuhan bawang daunnya, berapa kebutuhan lalapnya, berapa kebutuhan sayurannya, apanya, berasnya kan gitu. Nah, kita kerjasamakan, kita suplai semua kebutuhan pesantren itu sendiri. Nah, bisa saja gitu kan untuk memulai kita usaha tani yang tadi identifikasi dulu gitu. Usaha apa sih yang memang yang bisa kita usahakan gitu. Ya kalau di masyarakat ya yang tadi kan beras gitu kan, atau memang sayuran gitu. Apalagi sekarang kami lagi coba-coba buat sales sayuran. Karena saya rasa belum ada sih sales sayuran gitu kan, yang nyimpen di warung-warung gitu kan. Hari ini kita simpan, besok kita ambil, kita tambahan lagi apa yang memang kurang kan gitu. Itu juga kan bisa. Intinya jiwa agribisnis tetap diterapkan oleh kita gitu kan, kita yang budidaya, kita yang memasarkan, dan itu akan bernilai tinggi gitu kan. Karena yang saya rasakan sebagai petani, apalagi kita jual ke tengkulak, itu sangat berbeda, sangat jauh kan. Kita timun saja di kebun dibelinya Rp500, tapi ketika kita beli di warung itu tetap aja 2.000 sampai 3.000 kan. Iya. Bagaimana kalau kita bisa jual langsung ke warung kan gitu? Iya. Memakan ini Kalau juga ya. kita bisa saja dari satu desa ini berapa warung sih yang ada kan gitu. Kalau memang kita simpen setiap hari kangkung aja lah, satu warung 10 ikat kan sudah terhitung berapa kebutuhan kangkung itu yang artinya kalau kita budidaya kangkung atau kita usaha tani kangkung apakah laku atau tidak. Nah, itu kan langkahnya adalah identifikasi pasarnya dulu. Ini tuh. Baik. Lanjut. Ya, tambah kok Abang. Tambahan di si Abah ya sedikit ya. Sebuah pengalaman ya. Iya Pak. Si Abah masih bertugas di salah satu kota kecil ya. Iya Pak. Jawa Barat. Nah, tapi waktu itu masih ada balai penyuluhannya. Si Abah pernah mendata rumah makan Padang ya, di kota kecil itu. Ya, ternyata cukup banyak. Ya, diambil saja satu komoditinya, pucuk sampe ya. Ya, karena rumah makan Padang itu selalu identik dengan pucuk sampe ya. Nah, kebetulan si Abah juga ada KWP-nya, itu ditanamilah di semua pagar itu nanam singkong, tapi tanamnya tidak berdiri, tapi harus diterentangkan gini ya, karena keluarnya banyak. Akhirnya dari sebelah desa aja, tidak seluruh desa ya, satu KWP ini itu lebih dari 100 atau 200 ikat per hari ya. Nah, ditampunglah oleh kreator tadi ya kreator ya, katakan siapa, hanya membantu saja. Dimasukkanlah untuk beberapa rumah makan Padang ya, tidak terlalu menghabiskan waktu 2 jam saya kira untuk menyimpan itu ya, walaupun itu yarnen katakanlah, masukkan hari ini bayar besok gitu ya, naur nganjuk puasa sunahnya, atau ada juga yang kontan. Nah, ternyata itu salah satu yang tidak pernah ada di mata kuliah ya, yang tidak pernah ada mata kuliah khusus di situ. Jadi sang kreator ini harus mampu apa yang dikatakan oleh Pak Ip itu bisa ikro lah, bisa membaca lingkungan itu apa yang menjadi kebutuhan. Nah, sekarang dirasakan oleh siapa setelah pensiun. Di daerah siapa, rumah yang di Bandung itu sulit air, pumpnya kurang. Sudah nggak masuk lah PAM itu, nggak kebagian air minum itu, air minum bersih itu nggak kebagian. Masyarakat minum air dalam, sumur dalam gitu ya, yang belum tentu tingkat kesehatannya dijamin. Nah, si Abah tiba-tiba teringat buat air galon aja, isi ulang di situ ya. Nah, ternyata itu kan pakai lab dulu kan, dari lab dari sananya, terus siapa juga airnya dibawa ke lab tiap bulan, ditempel gitu ya, sehat. Nah, sekarang ya ini ya, sekarang
satu hari habis satu tangki, ya satu tangki berapa liter itu satu tangki? 6.500 liter. Katakanlah yang 500 liternya untuk mencuci galon, berarti 6.000 liter. Karena di situ apa? Potensi masyarakatnya banyak sekali, lingkungannya kumuh. Mereka pengennya gampang untuk nyuci, makan dan lain sebagainya, apa masak dan sebagainya ngambil dari air itu. Itu baru kepikiran setelah setahun kesininya ya. Oh iya, saya tepat nih gitu ya. Apa yang pernah dilakukan di lapangan, apa waktu jadi penyuluh, identifikasi potensi ya, IPW identifikasi potensi wilayah itu menurut Pak Aib tadi itu bisa dibuktikan ya. Hanya memang harus hati-hatinya di situ komoditas yang tepat itu. Atau yang dianggap remeh oleh orang lain gitu ya, tidak diperhitungkan. Air itu kan tidak diperhitungkan dulu. Sekarang kan air lebih mahal daripada bahan bakar minyak ya. Nah inilah zamannya siapa SPMA dulu, air itu bukan masuk ke benda ekonomi ya, karena gampil di walungan ayah heran, di sumur ayah tinggal ngegur, itu tidak masuk pada benda ekonomi. Tapi sekarang ya masuk ke benda bernilai ekonomi. Berapa sih satu botol air mineral? Itu salah satu contohnya. Bagus itu Pak Ip sudah selaras ya, walaupun dia sarjana bahasa Arab ya, tapi terjun di bidang pertanian. IPW-nya 100 buat Pak Ip ya. Nah, 100 buat Pak Ip itu identifikasi potensi wilayah. Digambarkan itu melalui diagram pen. Mana posisi kita ada di mana? Diagram pennya digambar ya. Kebutuhan masyarakat masuk ke garis mana, kita ada di mana, digambarkan. Nanti ketemu garisnya itu ya inilah. Tapi jangan berjalan sendiri, lebih baik bergabung dulu 2, 3, 4 orang untuk melakukan usaha itu. Ya, kalau sendiri-sendiri ya oke lah. Kalau memang sudah jalan enak gitu ya. Nah, sekarang musim online kan jualan online. Ya online, gitu. Jangan HP aja yang online misalnya ya. Itu bisa online, bisa dikirim ya. Siapa ada sekarang dagang pisang ya dari depan ini ya, diambil online aja di grup. Kamu butuh jauh, saya butuh jauh, datang ke rumah 2 jam habis. Inilah usaha buat anak mahasiswa saat ini mungkin belum tergambarkan. Belajar aja dulu, dagang fotokopian untuk nyontek belum. Ya, apa ini rajin ngetik, rajin belajar, dijual 1 lembar salah perak dulu ya. Ya, jangan tahun 80-an, baru nyarontek dirinya. Menang siapa? Gitu. Itu belajar ekonomi harus dimulai dari kampus. Ya, kalau sudah keluar bingung, apalagi sudah di wisuda, gelar sarjana, hajatan, syukuran dan lain sebagainya. Setelah itu ngalamun, aing digawe ke mana ya teh? Ya, itulah timbullah cercaan dari masyarakat. Ya, jangan naon cara jadi sarjana kayak nganggur mah. Itulah. Bener tuh Ip. Satu model ya dari sarjana bahasa Arab beralih ke pertanian. Nah, jadi melak melon satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah omongku al-fatihah mah hiji tanaman barokah lah. Ya, tambahan sakit tuh ya. Kadang gini Bah, nambihan Bah. Masalah kebutuhan ya, kebutuhan rumah tangga gitu kan. Terkadang apalagi kalau desa itu kadang-kadang terkendala pada waktu permintaan pajak PBB. Nah, banyak masyarakat yang memang ngegantung lah gitu ya. Masalah bayar PBB-nya sangat sulit gitu kan. Padahal kalau kita hitung gini, kalau sehari itu kita makan 2 kali. 1 kali makan itu kita tidak lepas daripada sambal gitu. Karena sambal itu dari 3, tomat, cengek, sama bawang gitu kan. Ini 3 ya. Ini 3. Tomatnya 500, cengeknya 500, bawangnya 500. Berarti 1 kali makan, 1 kali sambal itu 1.500. Kalau 2 kali itu 3.000. Kalau dikali berarti sehari 3.000, dikali 30 hari berarti 90.000, dikali 1 tahun itu 1.080.000. Artinya apabila masyarakat atau memang kita tanam
di pekarangan rumah dengan 3 jenis itu, bawang, tomat, sama sama cengek, maka itu bisa mengurangi biaya hidup itu 1.080.000. Nah, itu kan, nah itu juga kan bisa terhitung. Nah, terkadang kan di kita itu ketika tanam itu tanggung. Jadi tanggungnya itu bahasa Sunda nama kagok gitu tah, si naon si cengek teh dijual di sama loba teuing dijual kagok gitu. Akhirnya teh bea ku tetangga di pentaan kan gitu. Disodakohkeun ieu. Sodakohkeun. Nah gitu paman. Itu kan makanya berawal tetap kita dari identifikasi dulu neng gitu kan. Kalau kita mau kaji potensi apa sih yang memang ada pasarnya, kita belajar identifikasi gitu. Setelah identifikasi baru nantinya kan ada nilai, ada angka, oh kebutuhannya itu sekian ton atau sekian kilo. Nah setelah itu nanti baru kita akan muncul kemitraan gitu kan. Ini tanam ini gitu kan, petani ini tanam ini, kita yang bagian memasarkan gitu. Mungkin tuh gambarnya. Siap, hatur nuhun Kang Iip. Yuk sami-sami. Nun Kang. Mangga nu sanesna bila bade ieu sharing. Jati Serang. Oh. Ibu Sali atau mangga Ibu Sali? Mangga apa? Apanya? Sarang ayeuna mah nambihkeun kan aya tiasa online oge bah aplikasina seueur aya namanya aplikasi petani Rego Pantes. Tiasa di online kan sabangsaneun sayuran segala rupina tiasa. Saya namanya Oh, si Raja Gampang. sarananya banyak. Zaman gampang ya. Segala mah ayeuna mah segala gampil online oge sayur abis belanja online. Ya kayak GoFood, siapa kayak enak GoFood. Maupun hari esok, mudah-mudahan hari ini dan hari esok kita ada peningkatan hidup yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati langkah kita. Amin. Menempatkan kita pada posisi jalan yang penuh berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Posludes yang sudah bisa online pada hari ini. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi dengan pada posisi sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.